Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lustri Mayuni dengan NIM 2214020092, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pengantar studi sejarah peradaban Islam dengan dosen pengampu Dr. Firdaus Sultan Muhammad M. Selamat menyaksikan, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys. Oke baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan Islam pada masa Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Secara umum, pada periode Mekah, kebijakan dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah dengan menonjolkan kepemimpinannya daripada kenabiannya. Implikasinya, dakwah dengan strategi politik yang memunculkan aspek-aspek keteladanannya dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial, lebih tepat dibandingkan oleh aspek kenabiannya dengan melaksanakan tabligh. Ada dua cara dakwah Rasulullah SAW. Yang pertama, dakwah secara diam-diam. Pertama-tama beliau melakukan dakwahnya secara diam-diam di kalangannya sendiri dan di kalangan rekan-rekannya. Oleh karena itu, orang yang pertama kali yang menerima dakwanya adalah keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Seorang demi seorang diajak untuk meninggalkan agama berhala dan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang mula-mula masuk Islam yaitu yang pertama istrinya yaitu Khadijah, yang kedua kalangan pemuda yaitu Ali bin Abi Thalib dan Zaid ibnu Haris, yang ketiga dari kalangan budak yaitu Bilal, yang keempat orang tua atau tokoh masyarakat yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Selanjutnya yaitu dakwah secara terang-terangan. Setelah beberapa lama berdakwah secara sembunyi-sembunyi, akhirnya turunlah perintah agar Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan. Nabi mulai menyeru segenap lapisan masyarakat untuk berdakwah secara terang-terangan. Semakin banyak pengikut Nabi Muhammad SAW, kaum Quraisy semakin melancarkan tantangannya untuk menentang dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Banyak cara dan upaya yang ditempuh oleh para pemimpin Quraisy untuk menentang dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Namun selalu gagal, baik secara diplomatik dan bujuk rayu, maupun tindakan-tindakan kekerasan secara fisik. Puncak dari segala cara itu adalah dengan melakukan pemboikotan kepada Bani Hashim, yang merupakan tempat berlindungnya Nabi Muhammad SAW. Pemboikotan ini melemahkan Islam pada saat itu. Pemboikotan ini baru saja berlangsung selama 3 tahun. Pemboikotan baru berhenti ketika kaum Quraisy menyadari bahwa kelakuan mereka sudah terlalu. Karena di Mekah Nabi Muhammad mendapatkan rintangan dan tantangan, pada akhirnya Nabi memutuskan untuk berdakwah di luar Mekah, yaitu di Taif. Namun di Taif beliau dicaci dan dilempar batu sampai beliau terluka, sehingga membuat Nabi putus asa. Sehingga untuk menguatkan hati beliau, Allah mengutus dan mengisra mi'rajkan beliau pada tahun ke-10 kenabian. Berita tentang Isra dan Mi'raj menjadi berita yang besar bagi warga Mekah. Bagi kaum Quraisy ini menjadi propaganda untuk mendustakan Nabi, sedangkan bagi orang Muslim dijadikan ujian keimanan. Dari materi yang saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa pada periode Mekah ini Nabi Muhammad mengalami hambatan dan kesulitan dalam berdakwah. Dalam periode ini Nabi Muhammad belum terpikir untuk menyusun suatu masyarakat yang teratur, karena perhatian Nabi Muhammad SAW lebih terfokus kepada teologi dan keimanan masyarakat. Sekian dari saya, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.